Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota Asri Zuhrotunisa, Dita Setia Hertiana, Dina Rofita Nuridayah, Istiana, dan Rizky Nur Amalia. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempraktikkan dan membahas mengenai pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan praktikum yaitu mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama yaitu neraca analitik atau sendok teh 1 buah, gelas kimia 600 ml 10 buah atau botol ukuran 1,5 liter, kertas saring atau tisu secukupnya, kertas timah secukupnya atau aluminium foil, mistar dengan skala mm 1 buah, kertas untuk label secukupnya, gelas kimia 1000 ml 1 buah atau gelas ukur ukuran 500 ml 2 buah, air ledeng atau PDAM secukupnya, dan deterjen serbuk 1 gram. Prosedur percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Yang pertama, sediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,50%, 6,25%, 3,10%, serta kontrol yang berupa air ledeng atau PDAM. Lalu, sediakan 7 gelas dan beri label kontrol, label 1, hingga label 6, yang di dalamnya telah diberi kertas tisu. Lalu, masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas. Buang kacang hijau yang mengapung, sementara kacang hijau yang tenggelam yang digunakan sebagai percobaan. Dari kacang hijau yang terpilih, ambil 10 butir, lalu rendam dalam larutan 1, larutan 2, hingga larutan 6 serta kontrol. Biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, buang air rendaman dan masukkan kacang hijau ke dalam gelas yang telah berisi tisu dan diberi label. Pastikan hilum mengarah ke bawah. Kemudian, tambahkan air pada masing-masing label tergantung pada konsentrasi larutan deterjen. Lalu, tutup ke-7 gelas tersebut menggunakan kertas timah atau aluminium foil dan dimasukkan ke dalam kardus agar kedap cahaya atau cahaya tidak dapat masuk. Lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam. Ukur panjang akar dengan menggunakan mistar. Catat pada tabel pengamatan.
Dapat dilihat setelah biji kacang hijau ditanam dan direndam pada berbagai jenis larutan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada larutan 100%, rata-rata panjang akar mencapai 0,4 mm dan terdapat 6 biji kacang hijau yang tidak tumbuh. Pada larutan 50%, rata-rata panjang akar 0,6 mm dan 6 biji tidak tumbuh. Larutan 25%, panjang akar mencapai rata-rata 0,7 mm dan 4 biji tidak tumbuh. Larutan 12,5%, panjang rata-rata akar mencapai 0,9 mm dan 3 biji tidak tumbuh. Larutan 6,25%, rata-rata panjang akar mencapai 1,5 mm dan semua biji tumbuh. Pada larutan 3,10%, panjang akar mencapai rata-rata 0,8 mm dan semua biji tumbuh. Dan pada larutan kontrol, rata-rata panjang akar mencapai 2 mm dan semua biji tumbuh. Sementara itu, setelah 48 jam, pada larutan 100% dan 50%, terdapat masing-masing 6 biji yang tidak tumbuh, dan rata-rata panjang akar berturut-turut adalah 0,5 mm dan 0,8 mm. Pada larutan 25%, terdapat 3 biji yang tidak tumbuh, dan rata-rata panjang akar yaitu 1 mm. Dan larutan 12,5%, terdapat 2 biji yang tidak tumbuh, dan rata-rata panjang akar 1,2 mm. Sedangkan pada larutan 6,25%, 3,10%, dan kontrol, semua biji tumbuh yaitu 10 biji. Dengan rataan panjang akar berturut-turut 1,6 mm, 2,2 mm, dan 2,7 mm. Dapat disimpulkan, larutan deterjen memberikan hambatan pada proses perkecambahan biji kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen dalam larutan, akan menghambat proses pertumbuhan akar kecambah kacang hijau. Semakin rendah persentase deterjen dalam air, perkecambahan kacang hijau akan berlangsung dengan baik, begitu pula sebaliknya.